Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita di kajian pada segmen zikir dan doa dari kitab Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan tentang doa-doa yang dibaca pada sholat jenazah ketika jenazahnya itu anak kecil, dan juga doa takziah ya, ketika ada saudara kita, anaknya yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, kita mendatangi keluarganya untuk kita ucapkan doa takziah sebagai bentuk penguatan, memberikan motivasi kepadanya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pembahasan kita di bab yang berikutnya dari kitab Hisnul Muslim ini, ad-du'a inda idkhalil mayyit al-qabr, doa ketika dimasukkan mayat ke dalam kuburan. Kemudian ada juga doa ketika telah selesai menguburkan. Nah, makanya kami berikan judul doa prosesi pemakaman ya, karena pemakaman dimulai dari dengan dimasukkan sampai setelah dikuburkan. Namun sebelum itu kita murojaah sedikit, mereview kembali bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Ya. Doa salat jenazah anak kecil dan doa takziah. Doa salat jenazah anak kecil ini ada beberapa macam, ada 1, 2, 3 ya, 3. Yang pertama adalah ucapan doa, dan doa ini dibaca di takbir ketiga dalam salat jenazah. Allahumma a'idhu min azabil qabr, ya Allah lindungilah dia dari azab kuburan. Dan ini riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang didengar oleh Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'in yang merupakan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, ini yang agak panjang, yakni yang berbunyi Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi, ya Allah jadikanlah anak kecil tersebut sebagai faratan liwalidayhi, sebagai faratan ini adalah sesuatu yang mendahului ya, dan diberikan pahala atas kesabaran mereka atas musibah tersebut ya. Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, wa dzukhran, dan sebagai simpanan pahala, wa salafan, salafan sama dengan faratan yang mendahului, wa ajran, dan pahala. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma, ya Allah beratkanlah ya dengan kepergian anaknya ini kedua timbangan mereka berdua, pahala kesabaran. Wa a'zim bihi ujurahuma, dan agungkanlah dan lipat gandakanlah pahala mereka berdua ya. Kalau tadi perberatlah timbangan kebaikan mereka berdua, ini pahala. Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim, ya Allah jadikanlah dia berada dalam tanggungan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan hadis bahwa anak-anak kecil yang meninggal sebelum usia balik itu bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian akan dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing di hari kiamat kelak. Allahumma ja'alhu fi kafalati Ibrahim walhiqhu bi salihi salafil mu'minin, dan pertemukanlah dia dengan para pendahulu kaum mukminin yang saleh ya. Ini ditafsirkan di syarah, saleh salafil mu'minin ini adalah para nabi, ada juga menyebutkan para sahabat, ada juga menyebutkan secara khusus Abu Bakar dan Umar.
wa ajirhu bi rahmatika min adzabil jahim, dan lindungilah ia dengan rahmatmu dari azab al-jahim, neraka jahim. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah rumah yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Allahumma ighfir li aslafina, ya Allah berikanlah ampunan untuk para pendahulu kami. Wa afratina, dan ya sama ya aslafina dan afratina. Wa man sabaqana bil iman, dan yang telah mendahului kami dengan keimanan. Nah, ini doa salat jenazah anak kecil, jika jenazahnya anak kecil, jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pendek ya. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami sebagai faratan, orang yang mendahului, dan diberikan pahala atas kesabaran atas musibah tersebut. Wa salafan, ya sama, yang mendahului, wa ajran, dan juga pahala. Nah, ini 3 doa yang bisa dibaca ketika kita mensolati jenazah anak kecil. Kemudian doa takziah di sini ada 2. Hadisnya tentang meninggalnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali, anak dari Zainab radhiyallahu anha, ya, Zainab bintu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suaminya Ar-Rabi' ibn al-As. Jadi nama yang meninggal di sini Ali ibn Ar-Rabi' ibn al-As, meninggal di usia kecil. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh utusan dari Zainab radhiyallahu anha, diberikan kabar bahwa cucunya meninggal. Lalu di kali pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada utusan tersebut untuk kembali ke Zainab dan katakan kepadanya untuk mengucapkan kalimat ini, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaiha, kembalilah kepadanya, fa akhbirha, maka kabarkanlah kepadanya, anna lillahi ma akhadha, bahwasanya milik Allah lah apa yang dia ambil, wa lahu ma ata, dan miliknya lah juga apa yang dia berikan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisinya itu sudah ditetapkan waktunya. Famurha fal tasbir wal tahtasib, maka perintahkanlah dia untuk bersabar dan mengharap pahala atas kesabarannya tersebut. Nah, secara lengkapnya kita bisa bacakan kepada orang yang ditimpa musibah kematian keluarganya, kerabatnya, dengan ucapan ini, ya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib, ya. Fal tasbir wal tahtasib. Nah, di kisah dalam hadis ini, utusan tersebut kembali lagi kepada Rasulullah SAW bahwa Zainab bersumpah, ya, akan mendatanginya kalau Rasulullah tidak datang. Akhirnya Rasulullah datang bersama dengan para sahabatnya, diantaranya Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz ibnu Jabal. Lalu kemudian Nabi SAW mengambil anak tersebut, cucunya, ya, Ali ibn Rabi' ibn al-As. Lalu kemudian Nabi SAW meneteskan air matanya. Lalu di akhir hadis Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, tangisan apa ini? Maksudnya air mata apa ini? Kenapa ada air mata yang keluar? Karena Sa'ad bin Ubadah mengira bahwa menangis ketika ada yang meninggal ini tidak boleh. Lalu Nabi SAW menjawab, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, ja'alahallahu fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan ia berada di hati para hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi dari antara hamba-hambanya yang juga mereka adalah para penyayang, ya, orang yang sering berkasih sayang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua ini bisa digabungkan dengan yang pertama. Jadi bisa dibaca secara lengkap dengan yang pertama. Setelah membaca tadi inna lillahi ma akhadha, lalu disambung dengan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah mengagungkan pahalamu dan wa ahsana azaaka, ya, dan membuat baik kesedihanmu ini, ya, azaaka, wa ghafara limayyitika, dan mengampuni mayitmu, yang keluargamu yang meninggal. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Nah, kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini. Ya, ini bab yang selanjutnya, doa
ketika memasukkan mayat ke dalam kuburan. Ya. Doa masukkan mayat ke liang kubur. Ya. Di sini ada 2 dan sebenarnya ada 3 malah. Ya, ada 3 tapi dia lafadznya mirip-mirip. Ya. Kita baca. Yang pertama dalam Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah meletakkan atau sedang meletakkan mayit ke dalam kuburan, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang pertama. Kita langsung saja ke yang kedua, lalu kita syarah secara bersamaan karena lafadznya berdekatan. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza wada'a al-mayyita fil qabr, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika meletakkan mayat di dalam kuburan, qala bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas dasar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan tambahan wabillahi setelah bismillah. Jadi bismillah wabillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan karena Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan bismillah pada kalimat ini, pada doa ini, maknanya adalah saya memulai menguburkan mayat ini musta'inan billah, dengan mengharapkan inayah, pertolongan dari Allah, rajian minhu at-taufiq wal qabul, dengan mengharapkan darinya taufik dan al-qabul, penerimaan, karena ini amalan soleh, ya, amalan soleh ketika kita membantu prosesi pemakaman kerabat kita, saudara kita atau yang kita kenal, bahkan sampai kita memasukkannya ke dalam kubur, maka kita berharap agar amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa ala sunnati Rasulillah, maksudnya adalah dan berada di atas jalannya dan agamanya, yaitu Islam, yang berarti beribadah kepada Allah dengan apa yang disyaratkannya dan menjauhi kesyirikan dan bid'ah yang dibuat-buat. Wa ala sunnati Rasulillah, bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau wa ala millati Rasulillah. Sunnah dan millah ya hampir sama. Sunnah adalah jalan, millah adalah agama, ya. Maka dia hampir sama. Yang manapun dibaca insyaallah keduanya bisa. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari 2 hadis ini. Yang pertama, bahwa disyariatkannya kita membaca zikir ini ketika kita memasukkan seorang muslim yang telah meninggal ke dalam kuburan. Itu bismillahi wa ala millati Rasulillah, ini yang paling masyhur, ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau yang tadi bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau yang lebih lengkap lagi bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kuburan, ya, atau liang kubur, ya, lahatnya itu bisa 2 macam. Ada yang dinamakan pertama lahat, makanya dinamakan liang lahat. Ya, lahat itu ketika digali sedikit, ya, ini misalnya kuburan, lalu kemudian di sebelah sininya, ya, digali, nah ini namanya lahat. Kalau dia kuburan lalu kemudian digali di bawahnya sini dan di situ ditempatkan mayat, maka ini bernama asyaq, ya, bukan al-lahdu. Yang kalau tadi berada di arah kiblat, ini lahat, ya. Kalau asyaqu ini berada di tengah. Nah, yang mana yang paling afdol? Ya. Yang paling afdol adalah tergantung struktur tanahnya. Ya, kalau struktur tanahnya kuat, maka lahat lebih bagus. Ya, yang tadi yang di sebelah yang menghadap kiblat. Kalau tanahnya agak kurang kuat, ya, maka
eh, asyak yang di tengah itu, di bawah itu lebih utama. Ya. Al-Azim Abadi rahimahullah ya, dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud mengatakan, wa ajmal ulama, para ulama berijma ala anna dafna, bahwasanya penguburan itu fil lahdi wasyaqqi jaizan, untuk lahat dan syak itu kedua-duanya boleh. Lakin in kanatil ardu sulbah la yanharu turabuha, namun kalau tanahnya itu kuat ya, padat, tanahnya tidak jatuh ya, tidak berjatuhan, fallahdu afdal, maka lahat itu lebih afdal. Wa in kanat rakhwatan, kalau tanahnya tidak kuat ya, kalau digali lahat maka dia jatuh, fasyaqqu afdal, maka asyak dalam liang tersebut itu lebih utama. Nah, ini doa yang dibaca ketika kita masukkan mayat ya, seorang mayat muslim ke dalam kuburan dengan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini bagi orang yang memasukkannya ke dalam kuburan, yang memegang atau yang memandu mayat ya ke dalam kuburan, bukan untuk semua orang yang sedang menyaksikan prosesi penguburan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, doa ketika selesai dikubur ya, telah dimasukkan semua tanahnya yang tadi digali sampai gundukan begitu. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita membaca doa masing-masing sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Ini kita baca hadisnya. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, Khalifah Rashidah dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyiti, jika telah selesai dari menguburkan mayat, waqafa alaihi, ya berdiri di atasnya, ya berdiam sejenak. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian. Wasalu lahu at-tathbit, dan mohonlah kepada Allah untuknya at-tathbit, peneguhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang mereka ditanya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya 3 pertanyaan. Man rabbuk, ya siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa lelaki ini yang diutus kepada kalian ya. Jadi ketika mayat telah selesai ditimbun ya, dikuburkan, pada saat itu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir menanyakan hal tersebut, dan pertanyaan itu dinamakan fitnah kubur ya, fitnah kubur. Jadi fitnah kubur itu pertanyaan ya, pertanyaan untuk mayit ya. Beda dengan azab kubur. Azab kubur azab ya, dan kalau nikmat kubur nikmat. Adapun fitnah kubur, fitnah yang dimaksud di sini adalah pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan kepada mayit dengan 3 pertanyaan tadi. Lafadznya bagaimana? Lafadznya kita bisa baca Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya, karena Nabi SAW meminta ya kepada para sahabatnya untuk dimohonkan ampun. Sebenarnya bagaimanapun lafadznya, yang penting isinya adalah memohonkan ampun untuknya dan memohonkan kepada Allah agar diteguhkan dengan peneguhan dari Allah atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu boleh-boleh saja ya. Ini bisa dibaca Allahumma ghfir lahu, ya Allah berikanlah ampunan untuknya atau ampunilah dia. Allahumma tsabbithu, ya Allah teguhkanlah dia. Kalau mau dibaca lebih lengkap juga, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit, ya Allah teguhkanlah ia dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh ya, bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat ya. Kalau mau dicukupkan Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbithu, itu cukup. Dan diulangi sebanyak 3 kali ya. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu ya. Karena pada waktu-waktu tersebut seorang mayat sangat butuh terhadap doa-doa seperti ini ya. Doa-doa seperti ini.
Ya, kita lihat beberapa mufradat ya dari beberapa lafaz dari hadis ini. Ya, waqafa alaihi. Di dalam hadis ada waqafa alaihi. Ya, Utsman menceritakan tentang Nabi SAW bahwa Nabi SAW kalau sudah selesai menguburkan mayat, waqafa alaihi, Nabi SAW berdiam sejenak di dekat kuburan, ya di dekat gundukan tanah yang barusan dikuburkan itu. Ya. Dan beliau bersama para sahabatnya, ya para sahabatnya berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahkan secara literal waqafa alaihi, maka di sini berdiri, ya berdiri. Maka Nabi SAW berdiri lalu kemudian mengatakan hal tersebut kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu al-ana yus'al, maka sesungguhnya sekarang dia ini sedang ditanya, yaitu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, pada saat-saat seperti itulah ya seseorang sangat butuh terhadap permohonan atau doa-doa yang ditujukan kepadanya. Nah, ini sebagai rahmat, ya rahmat Rasulullah SAW kepada umatnya, ya rahmat Rasul, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, bahwa Nabi SAW itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat-saat seperti itu seorang yang telah dikuburkan ditanya dan didatangi oleh dua malaikat, lalu ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut. Maka sebagai bentuk kasihnya Nabi SAW memberitahukan kepada umatnya bahwa pada waktu itu mereka ditanya dan mereka butuh ya untuk diteguhkan dan dikuatkan dengan doa-doa kita. Ya. Wasalu lahu at-tathbit. Ya, di sini dalam hadis disebutkan wasalu lahu at-tathbit, ya karena dia akan ditanya oleh 2 malaikat dengan 3 pertanyaan tadi. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Ya. Dan telah sabit ya dari Rasulullah SAW bahwa telah sahih hadisnya dari Nabi SAW bahwa seorang mayit ya mendengar suara langkah sendal orang-orang yang telah beranjak pergi dari kuburan tersebut. Ya. Ini didengar ya oleh mayat. Ya. Nah, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disyaratkannya kita berdiri sejenak ya setelah menguburkan mayit, ya jangan langsung pergi, dan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ampunan kepada mayit tersebut dan diberikan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian doa yang kita panjatkan ini adalah doa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh seseorang lalu kemudian kita atau yang lain mengaminkannya, tidak, tapi sendiri-sendiri. Makanya Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk membaca doa itu sendiri-sendiri. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Seandainya ini dibaca secara berjamaah, maka Nabi SAW akan membaca doanya lalu diaminkan oleh para sahabat. Teks hadisnya akan berbeda ya. Nabi SAW membaca doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, lalu para sahabat akan mengatakan amin. Tapi kan tidak seperti ini lafaz hadisnya. Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk membaca sendiri-sendiri. Maka kalau dia dilakukan secara berjamaah, maka ini sebuah perbuatan yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari hadis ini di antara faedahnya isbatu su'alil qabr, ya, bahwa yang namanya pertanyaan kuburan saat dikubur ini ada, ya, nyata. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, fa innahul ana yus'al, karena sekarang ini dia akan ditanya oleh 2 malaikat.
dan bahwa seorang mayat, ya, orang yang sudah mati akan memahami pertanyaan tersebut, ya, meskipun dia bukan orang Arab, ya, bagaimanapun jenisnya orang ini dan bahasanya, semua orang akan paham, pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat tersebut. Kemudian Imam As-Sun'ani mengatakan bahwa fihi dilalah ala intifa'il mayit bi istighfaril hayy lahu. Ya. Di sini menunjukkan bahwa seorang mayat, ya, akan merasakan manfaat dari istighfar orang yang masih hidup untuknya. Nah, jadi masih saja dia bisa mendapatkan berupa tambahan pahala, ya, dengan pemohonan ampunan dari orang yang masih hidup. Sebagaimana hadis tentang orang tua yang kaget ketika hari kiamat, dia merasa bahwa dosanya sangat banyak, tetapi kemudian di hari kiamat dosanya habis. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa bisa dosa saya habis? Lalu dijawab kepadanya bahwa kamu meninggalkan anak yang soleh yang selalu mendoakan ampunan untukmu. Maka doa ampunan ini bukan hanya bisa bermanfaat dari anak kita secara biologis, tapi juga dari seluruh kaum muslimin yang mendoakan kita. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk kaum mukminin dan kaum mukminat. Lalu kemudian, ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa ukhuwah itu, ya, ikatan ukhuwah ini terus terbentang mulai dari kita hidup di dunia ini, masih sama-sama hidup sampai setelah kita meninggal. Itu masih tersambung tali ukhuwah kita. Ya, bahkan di hari kiamat kelak itu masing-masing orang, ya, masing-masing kaum mukminin itu bisa memberikan syafaat antara satu sama lain. Ya, karena ikatan ukhuwah tersebut, ya, berbeda dengan orang-orang yang selain mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin aduun, ya. Orang-orang yang berkasih sayang pada hari itu, pada hari kiamat itu, maksudnya orang-orang yang dulunya berkasih sayang, berteman, teman dekat, sahabat di dunia ini, nanti di hari kiamat itu aduun, saling menjadi musuh. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa, yang tadinya mereka memiliki ikatan ukhuwah, ya, di dunia ini, maka ikatan ukhuwah itu akan terus tersambung dan terbentang sampai hari kiamat kelak. Berbeda dengan orang yang bersaudara, orang yang berteman atas dasar dunia, atas dasar manfaat semata, yang bukan atas dasar keimanan dan bukan atas dasar kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menjadi musuh, ya, karena saling menjerumuskan ke dalam maksiat dan dosa serta apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak saling bermusuhan di hari kiamat hanyalah orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Kemudian berapa lama kita harus berdiri setelah menguburkan mayat itu? Ini tidak ada dalil secara khusus berapa lama, namun cukup dengan kita dalam salah satu sunnahnya kita ikut menaburkan tanah, ya, sebagai bentuk musyarakah kita, partisipasi kita dalam menguburkan mayat tersebut. Dengan kita setelah dikuburkan mayat tersebut dan sudah nampak gundukan tanah, kita maju ke kuburan, lalu kita mengambil 3 kali tanah dan menaburnya di kuburan. Lalu kita berdoa, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Setelah itu sudah, lalu kemudian kita beranjak pergi dari kuburan. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwa dalam
Sahih Muslim dalam Kitabul Iman disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah untuk satu jenazah. Summa atal mayyit, lalu kemudian mendatangi mayat tersebut. Fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Lalu Nabi fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah dari arah kepalanya, kepala mayit itu 3 kali, ya. Ini sebagai bentuk musyarakah, ya, partisipasi kita dalam menguburkan mayat tersebut. Jadi sunnahnya adalah menaburkan tanah di atas bagian kepala mayit ketika sudah selesai dikuburkan. Lalu kita membaca doa ini, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya, kemudian kita baca sedikit hadis tentang ruh mukmin dan ruh orang kafir yang dicabut oleh malaikat maut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min," seorang hamba mukmin, "idza kana fi inqita'in minad dunya," jika sudah hampir, ya, atau sudah terputus bagiannya dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan sudah menghadap menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama biyadul wujuh, ya. Para malaikat turun dari langit dengan wajah yang putih. Ka'anna wujuhahum asyams, seakan-akan wajah mereka matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan selimut, ya, dari selimut surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka semua duduk, ya, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, lalu kemudian malaikat maut mendatanginya. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai malaikat maut ini duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu, lalu malaikat maut ini mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa, ya. Lalu keluarlah ruh mayat tersebut, mayat muslim tersebut, seperti tetesan air yang jatuh dari tempatnya, dari wadahnya. Fayakhudhuha, lalu diambil oleh malaikat maut. Faida akhadaha, lalu ketika telah diambil ruh tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin, mereka para malaikat yang tadi yang datang itu, yang turun dari langit, tidak membiarkannya berada di tangannya tarfata 'ainin, sekejap mata pun, hatta ya'khuduha, sampai mereka mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, lalu meletakkannya di kafan tersebut. Wa fi dzalikal hanut, dan di dalam selimut tersebut. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, dan keluar dari tubuhnya itu dalam bentuk ruh itu ka'atyabi nafhati miskin, seperti wangi misk, ya, wangi kasturi yang paling harum yang didapati di bumi ini. Qala fayas'aduna biha, lalu mereka para malaikat ini naik, ya, naik. Fala yamurruna, yakni biha, maka mereka tidak melewati ala mala'in minal malaikah, dari sekumpulan para malaikat, illa qalu, kecuali para malaikat yang dilewati itu akan mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib, ya, ruh baik siapa ini? Lalu mereka akan menjawab, malaikat-malaikat yang membawa itu, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama terbaiknya yang mereka namai dengannya di dunia ketika masih hidup. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai selesai di akhir ujung dari langit dunia, langit pertama. Fayastaftihuna lahu, maka para malaikat ini meminta kepada para malaikat penjaga pintu langit yang kedua untuk membukakan pintu langit untuknya. Fayuftahu lahum, lalu dibukakan untuk mereka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama' allati taliha. Ketika telah melewati satu langit, maka para penjaga langit, malaikat-malaikat para penjaga langit di setiap tingkatan itu akan ikut mengantar
ruh tadi ya, sampai seterusnya, sampai langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai selesai sampai langit yang ketujuh. Fa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah ya, uktubu kitab abdi, kitab catatan hambaku ini berada dalam illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikanlah ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari sanalah aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan di sanalah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya lah aku keluarkan mereka untuk kali yang berikutnya. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Fayatihi malakan, lalu didatangi oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, nah inilah malaikat Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, lalu mereka berdua duduk. Fayaqulani lahu, lalu keduanya mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Maka dijawab, dinia al-Islam, agamaku adalah Islam. Lalu keduanya akan bertanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, lalu siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya bertanya lagi, wa ma ilmuka, dan bagaimana ilmumu? Fayaqulu, lalu dia menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitabullah, fa amantu bihi wa saddaqtu, lalu saya beriman kepadanya dan saya membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama, lalu ada seruan ya, penyeru dari langit dan mengatakan, an sadaqa abdi, bahwa hambaku ini benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka gelarlah permadani menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah pintu untuknya menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha, lalu dia didatangi rauhiha wa tibiha ya, semerbaknya dan wangi surganya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, lalu diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, lalu dia didatangi laki-laki yang baik rupanya. Hasanus thiyab, bagus bajunya. Thayyibur rih, ya bagus atau harum baunya. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk, lalu dia mengatakan, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah dengan yang membuatmu senang. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang dimana kamu dijanjikan. Fayaqulu lahu, lalu mayat ini mengatakan, man anta, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu ini wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih, saya adalah amalan solehmu. Lalu hamba ini mengatakan, Rabb, wahai Rabb, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat. Ya, karena saya sudah tidak sabar lagi ingin masuk ke dalam surga. Sampai dia mengatakan, ya Rabb, Rabb aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat, hatta arja ila ahli wa mali, sampai saya kembali kepada keluargaku dan hartaku. Nah, ini keadaan hamba yang mukmin ya, betapa indahnya ketika nyawanya dicabut dengan baik, malaikat maut ya menyuruh ruhnya keluar dengan sangat baik, lalu dibawa oleh para malaikat dengan kain kafan dan selimut dari surga, lalu kemudian baunya sangat harum, sampai dibawa oleh para malaikat menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan untuk mengembalikan ruh ke badannya. Lalu ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan yang difahaminya, lalu dia bisa menjawabnya. Lalu datang amalan solehnya dalam bentuk laki-laki yang bagus rupanya ya, tampan rupanya, gagah, pakainya bagus, lalu baunya sangat harum. Lalu hamba mukmin ini sangat bergembira dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bandingkan dengan orang kafir. Ya, orang kafir ketika sudah akan meninggal dan akan berpindah menuju rentetan fase-fase akhirat, para malaikat turun ya dengan wajah yang hitam. Ma'ahumul masuh, ya, mereka membawa selimut tapi berisi duri. Ya, fayajlisuna minhum maddal basar. Mereka semua duduk ya maddal basar, sepanjang
mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, lalu kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sampai dia duduk di sisi kepalanya. Lalu malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ya. Ukhruju ila sakhatin minallahi wa ghadabin, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan Allah. Qala fatufarraqu fi jasadihi, ya. Lalu kemudian ruhnya ini dicabut-cabut, ya, di jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu minas sufil mablul, ya. Nyawanya dicabut, ruhnya dicabut dengan cara yang sangat keras, ya. Fayakhuduha, lalu diambil oleh malaikat maut ruhnya tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain, ketika sudah diambil oleh malaikat maut ruhnya, tidak dibiarkan oleh malaikat yang datang tadi sekejap mata pun, sampai mereka tempatkan ruhnya tadi itu di selimut yang berduri itu, ya. Lalu keluar ruhnya itu dengan bau yang sangat busuk, ya, bau yang sangat busuk yang pernah ada di muka bumi. Lalu diangkat naik, ya, diangkat naik menuju langit pertama, ya, langit dunia. Lalu kemudian ruhnya ini ketika dibawa oleh para malaikat dan tidak melewati malaikat, ya, para malaikat, melainkan para malaikat ini akan bertanya, ma hadar ruh al khabith, ya, ruh jijik siapa ini, ya, ruh buruk, ruh menjijikkan siapa ini? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, fulan ibnu fulan. Para malaikat menjawab dengan namanya yang paling buruk yang dia dipanggil di dunia. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, sampai berada di ujung langit dunia, langit pertama. Fayustaftahu lahu, minta dibukakan pintu langit yang kedua. Fala yuftah lahu, dia tidak dibukakan pintu langit yang kedua. Lalu kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak dibukakan pintu langit, tidak akan masuk surga sampai seekor unta dapat masuk ke dalam lubang jarum, itu baru mereka bisa, ya. Ini menunjukkan bahwa ini tidak mungkin, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, ya, catatlah kitab catatan amalnya fi sijjin fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torhan, lalu dilemparlah ruhnya, dilempar ruhnya. Lalu kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu diambil oleh burung. Aw tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin yang kencang, fi makanin sahik, ke tempat yang sangat jauh. Lalu kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Lalu datang dua malaikat, lalu bertanya, siapa Rabbmu? Lalu dia hanya bisa mengatakan ha, ya, hanya bisa mengatakan itu. Lalu kemudian dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Lalu ditanya, apa agamamu? Dia hanya mengatakan ha, la adri, ya, dia tidak tahu. Lalu ditanya lagi, ma hadar rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Lalu dia mengatakan ha, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba, lalu datang seruan suara dari langit dan berbunyi mengatakan bahwa dia ini berdusta. Fafrushu lahu minan nar, maka, ya, bukakan, ya, waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakanlah pintu untuknya ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, lalu dia mendapatkan panasnya, ya, baranya, ya, luar biasa panasnya itu. Wa samumiha wa yudayyaqu alaihi qabruhu, lalu disempitkan kuburannya. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang belulangnya, ya, ketika disempitkan kuburannya itu berserakan. Wa yatihi rajulun qabihul wajh, ya, kalau yang tadi seorang mukmin didatangi laki-laki yang bagus rupanya, ini didatangi laki-laki yang buruk rupa, ya, bajunya sangat buruk, ya, baunya sangat busuk. Lalu kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka, ya, bergembiralah dengan yang membuatmu yasu'uka, yang membuatmu buruk, ya. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah harimu yang kamu dijanjikan.
Fayaqulu man anta? Mayat ini mengatakan, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu ini wajah yang datang membawa keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Saya adalah amalanmu yang buruk. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, la tuqimis sa'ah, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu, dia sudah mendapatkan panasnya neraka. Dia lihat amalan buruknya dalam bentuk seorang laki-laki yang buruk rupa, buruk ya, bajunya sangat buruk, lalu kemudian bajunya sangat jelek, lalu kemudian baunya sangat busuk ya. Dia sudah melihat itu semua sehingga dia tahu bahwa balasan yang menantinya akan lebih berat lagi di hari kiamat kelak. Maka dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Nah, ini hadis yang panjang tentang proses seseorang dan perbedaan antara seorang mukmin dengan seorang kafir ketika dicabut nyawanya dan dilaporkan menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu dikembalikan menuju jasadnya, lalu kemudian ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang terakhir yang kita akan kaji pada pertemuan ini adalah doa ziaratil kubur. Doa ziarah kubur ya, kita lihat hadisnya. Hadisnya berada dalam Sahih Muslim dari Muhammad bin Qais. Ini hadisnya panjang sebenarnya, tapi saya singkat di sini. Muhammad bin Qais mengatakan, sami'tu Aisyah tuhadditsu faqalat. Saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan, "Ala uhadditsukum 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anni?" Maukah saya ceritakan kepada kalian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang saya? Ya. Lalu mereka mengatakan iya. Lalu kemudian singkatnya ini kisah di suatu malam ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian di malam tersebut malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bangun dari tidurnya, lalu keluar dari rumah Aisyah, lalu pergi menuju kuburan Baqi. Aisyah radhiyallahu anha diam-diam mengikuti Nabi SAW. Lalu kemudian setelah pulang dari Baqi, lalu kembali ke rumah Aisyah, lalu Nabi SAW menceritakan kejadian kenapa dia keluar menuju Baqi. Lalu faqala, Nabi SAW memberitahukan Aisyah bahwa malaikat Jibril berkata kepadanya, inna rabbaka ya'muruka an ta'ti ahlal Baqi. Sesungguhnya Rabbmu memerintahkanmu untuk mendatangi ahlul Baqi, ya, para penghuni kuburan Baqi, fatastaghfir lahum, dan engkau kemudian memohonkan ampun untuk mereka. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, qalat qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Apa yang saya ucapkan untuk mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, quli, katakanlah wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Ya. Assalamu ala ahli diyar. Ya, assalam, keselamatan untuk kalian wahai ahlud diyar, para penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah merahmati yang orang-orang yang telah jauh mendahului kita, wal mustakhirin, dan yang akan datang. Wa inna insyaallahu bikum, dan sesungguhnya kami insyaallah bikum, terhadap kalian, lalahikun, akan menyusul kalian juga, ya, akan menyusul kalian juga. Nah, ini hadisnya sebenarnya panjang, tapi saya kutipkan secara singkat. Dalam beberapa riwayat yang lain, dalam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, disebutkan saya kutipkan sini doa ziarah kubur secara lengkap, menggabungkan semua riwayat-riwayat tersebut. Assalamualaikum ahlad diyar. Kalau tadi di riwayat Sahih Muslim tidak ada alaikum, langsung assalamu ala ahlid diyar. Kalau sini assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun
wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Walakumul afiyah. Yang pertama di sini lafadznya ahlud diyar atau ahlad diyar. Ad-diyar berasal dari kata ad-dar, yaitu rumah, ya, tempat tinggal. Karena mereka sangat lama tinggal di kuburan tersebut, maka seakan-akan itu adalah rumah mereka. Maka dikatakan mereka penghuni rumah, ya. Maka dikatakan ahlud diyar, wahai penghuni rumah, maksudnya penghuni kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Ya, didahulukan penyebutan al-mu'minin sebelum muslimin karena mukmin itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang muslim. Ya, mukmin dan muslim. Semua orang mukmin itu muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Karena orang yang mukmin pasti dia muslim. Ya, sudah melewati tingkatan muslim. Kalau muslim dia belum mencapai tingkatan seorang mukmin. Lalu kemudian wa inna insyaallahu bikum lahiqun, bahwasanya kalian mendahului kami wahai para penghuni kubur, maka insyaallah kami juga akan menyusul kalian dengan kematian juga, ya, karena kita yakin bahwa kita pun akan sama dengan mereka. Lalu kemudian wa yarhamullah, ya, wa yarhamullah, dan semoga Allah merahmati, yaitu meridhai, ya, meridhai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarhamullah al-mustaqdimin tadi, ya, yang mendahului kaum mukminin, dan al-mustakhirin orang yang masih hidup yang juga akan meninggal, ya, seperti orang yang telah meninggal di kuburan itu. Yang terakhir tadi as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah untuk kalian, untuk kami dan kalian al-afiyah. Al-afiyah adalah keselamatan. Adapun untuk orang yang hidup, maka al-afiyah di sini adalah keselamatan dari segala macam keburukan dan kematian di atas tauhid. Adapun afiyah untuk orang-orang yang telah meninggal, keselamatan untuk orang-orang yang telah meninggal adalah salamatuhum min adzabil qabr. Keselamatan mereka dari selamatnya mereka dari azab kubur, dan dijadikan kuburannya sebagai taman dari taman-taman surga. Taman-taman surga. Nah, beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, atau beberapa hadis ini. Yang saya kutip tadi satu, tapi yang saya tulis di sini adalah kumpulan dari semua riwayat hadis-hadis tersebut. Yang pertama, disyariatkannya at-tarahum 'alal mauta. Disyariatkannya kita memohonkan doa rahmat untuk orang-orang yang telah meninggal ketika kita berziarah kubur. Ya, dulu Nabi SAW melarang ziarah kubur. Ala inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ketahuilah saya dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka Nabi SAW katakan, ala fazuruha, maka berziarahlah sekarang. Berarti dulu pernah Nabi SAW melarang ziarah kubur, lalu kemudian dibolehkan untuk berziarah kubur dengan dua fungsi. Yang pertama untuk mengingatkan kita kepada kematian, yang kedua adalah untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk mayat tersebut, atau orang-orang yang telah meninggal di kuburan tersebut. Kemudian yang kedua, disyaratkannya kita ziarah kubur, ya, untuk al-itti'adz wal ittibar, ya, untuk kita melembutkan hati kita dengan mengingat kematian. Kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhihi min ladzat, ya, perbanyaklah dengan mengingat semua hal yang dapat memutuskan segala kelezatan, yaitu kematian, yaitu dengan berziarah kuburan. Karena dengan berziarah kuburan kita akan mengingat bahwa akhir dari urusan kita di dunia adalah akan sama dengan mereka. Ujung-ujungnya adalah di kuburan juga, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika seorang muslim lewat di kuburan selain muslim, maka disunahkan untuknya mengatakan ubasyirukum binnar, ya, saya berikan berita gembira untuk kalian berupa neraka. Karena ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan seorang kafir, fabasyarahu binnar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira dengan neraka. Ya, jadi kita bisa mengatakan kepada para penghuni kuburan, orang-orang kafir, ubasyirukum binnar. Ya, saya berikan berita gembira untuk kalian berupa neraka. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mungkin beberapa faidah dari hadis yang terakhir insyaallah yang kita kaji pada pertemuan hari ini. Jadi alhamdulillah kita mengkaji 3, ya, setidaknya 3. Yang pertama adalah doa ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian yang kedua, setelah kita kuburkan jenazahnya, kita berdiri sejenak, lalu kemudian mengambil tanah 3 kali dan mengambil tanah lalu menaburkannya di kepala bagian kepala kuburan, lalu kita taburkan 3 kali dan berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Lalu kemudian terakhir doa ziarah kubur ketika kita menziarahi kuburan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Alhamdulillah, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada bab selanjutnya dari buku Hisnul Muslim ini. Itu kalau kita ini pada beberapa pertemuan ini doa-doa tentang kematian, ya, mulai dari musibah, lalu kemudian doa ketika menutup mata jenazah, lalu kemudian doa-doa yang berkaitan dengan ini, doa salat jenazah anak kecil, sampai doa ziarah kubur. Maka insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita berpindah ke bahasan yang berikutnya. Ini tidak lagi berkaitan dengan kematian. Yang berikutnya adalah doa ketika angin bertiup kencang. Nah, apa doanya? Ini ternyata ada doanya. Apa doanya? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian apa yang bisa kita kaji pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.